Tadi bahwa satu orang yang berbicara, satunya lagi mendengarkan. Oke, selamat sore anak-anak Bu Guru semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, Bu. Oke, semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke. Sudah nyaman belum belajar? Coba kalian lihat kanan kiri. Makasih, Bu. Sudah? Makasih, Bu. Hari ini kita akan bikin kesepakatan ya. Oke, hari ini kita akan bikin kesepakatan bahwa satu orang mendengarkan, satu orang menjelaskan, dan satu orangnya lagi mendengarkan. Kita belajar untuk saling bertoleransi. Bertoleransi. Pintar. Ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan ajak kalian untuk merefleksi hasil kegiatan kita kemarin. Kemarin kalian sudah membuat komik. Nah, silakan kalian hidupkan kameranya dan tunjukkan hasil karya kalian waktu membuat komik kemarin. Bu, nggak kedengaran, Bu. Suara Bu Guru nggak kedengeran ya? Ya, Bu. Kedengeran, Suaranya. Oh, kecil suaranya. Oke, baik. Ya. Teman-teman yang lain, suara Bu Guru bisa terlihat jelas, sayang? Dengar. Terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas? Oke, berarti sinyal wifi kalian agak jelek ya? Oke, silahkan tunjukkan hasil komik kalian kemarin. Komik. Oke, sudah ada beberapa yang Bu Guru lihat di layar. Ya. Komik saya ketinggalan di rumah nenek. Oke, ketinggalan di rumah nenek. Ya. Nanti ingat ya. Ya. Oke. Oke, Bu Guru mau lihat. Oke, sudah ada beberapa anak yang menggambarkan hasil komiknya. Kemarin Bu Guru juga sudah pilih beberapa anak yang terbaik hasil karyanya. Siapa di sini selamat? Ada nggak selamat? Ada, Bu. Selamat. Ada. Ada, Bu. Halo, selamat. Silakan sayang. Hari ini Selamat bisa mempresentasikan komiknya yang kemarin Selamat buat? Bisa. Oke. Ayo anak-anak yang lain, semuanya kita mute. Kita berikan kesempatan Selamat untuk bercerita tentang hasil komik yang kemarin Selamat buat. Silakan anak-anak, kita mute. Silakan Selamat dimulai. Judulnya Timun Mas, Bu.
Saya tunjukkannya timun mas. Oke, nah lanjut. Saya tuh Hai ada Mbok Yam yang ingin mempunyai anak. Dan Mbok Yam ketemu raksasa. Dan kemudian raksasa membantu Mbok Yam dengan benih timun ini dengan ditanam. Dan kemudian Mbok Yam tanam benih timun itu, dan lama-lama berbuah menjadi timun mas, dan terdapat di dalamnya ada timun mas bayi dan diberi nama timun mas. Kemudian si raksasa itu ingin memakan timun mas, dan timun mas berani melawan raksasa tersebut, dan akhirnya timun mas menang menggunakan duri, garam, dan terasi. Oke, sudah Selamat? Sudah. Oke, terima kasih Selamat yang sudah berani tampil membawakan hasil komik cerita Timun Mas. Nah, untuk anak-anak lain ada yang mau mempresentasikan hasil karya komiknya kemarin? Seperti Selamat sudah bagus sekali menyampaikan komik Timun Emasnya. Ya, coba tunjukkan Selamat gambar komiknya supaya teman-teman yang lain melihat. Good job Selamat. Wah, sudah bagus sekali gambarnya. Mungkin anak-anak lain ada yang mau bercerita tentang komiknya? Bu Guru, Ya. kemarin saya izin Oke. pindahan Bu Guru. Oke. Iya, Nak. Yang lain sayang, ada yang lain yang mau berbicara atau bercerita tentang komik yang sudah dibuat? Ada? Ari, bisa bantu? Dari tadi Ari antusias sekali. Ayo, silakan Ari. Bisa Bu. Oke, silakan sayang. Judulnya Kampung Ibu Bu. Oke. Setiap liburan, aku diajak ke kampung ibu. Alamnya masih alami dan asri, dan masih banyak sampahnya. Di kampung, aku sering diajak ibu dan paman ke sawah. Karena sungainya sangat jernih dan bersih. Banyak warga yang mandi di sana. Aku dan keluarga setiap sering mandi di sungai. Aku senang sekali. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ayo anak-anak, ingat lagi kesepakatan kita yang tadi, bahwa satu anak yang menjelaskan, satu lagi mendengarkan. Oke? Nah, coba Ari, tunjukkan sama Bu Guru kok hasil komik yang tadi sudah dibuat. Yuk. Oke. Itu cerita tentang apa, Ari? Kampung Ibu, Bu. Oh, cerita tentang kampung ibu. Kenapa Ari mengambil tema kampung ibu, sayang? Karena kampungnya bagus, Bu. Alamnya masih bagus. Oke, alamnya masih bagus. Nah, Bu Guru mau tanya, kampungnya Ari di mana sih? Karangasem, Bu. Di Karangasem. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita lihat gambar yang Bu Guru buat ya. Sudah bisa dilihat?
Bu, aku lupa bawa komik, Bu, soalnya masih di warung. Oke, Madi. Oke. Silakan di-mute dulu, sayang. Oke. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Gambar apa yang kita inginkan, sayang? Pulau Bali. Pulau Bali, Bu. Pulau Bali, Pulau Bali, Bu. Pulau Bali. Pulau Bali, Gambar Bu. Pulau Bali. Oke. Gambar Pulau Bali. Nah, tadi Ari sudah bercerita tentang kampung ibunya yang ada di Karangasem. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menunjukkan Karangasem itu di sebelah mana ya? Sebelah timur Pulau Bali, Bu. Oke, sebelah timur Pulau Bali. Terima kasih, Gekmas. Ada lagi yang punya pendapat lain selain Gekmas? Sebelah barat Pulau Bali. Sebelah barat Pulau Bali. Oke. Di sebelah timur, Bu. Di sebelah timur. Oke, di sebelah timur. Ada lagi yang anak siswa yang menjawab sebelah timur. Ada yang sebelah barat. Ada yang di sebelah timur, ini. Nah, apa lagi? Di sebelah timur. Oke. Bu Guru akan tunjukkan. Nah, ini adalah gambar dari Pulau Bali. Pulau Bali, Bu. Nah, ini adalah gambar Pulau Bali. Bali. Kan ya? Bali. Nah, Bali, Bu. Karangasem terletak di mana, sayang? Barat atau timur? Timur, Bu. Di timur, ya. Ini adalah daerah Karangasem. Bu Guru akan zoom supaya kalian bisa lihat. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini dia Karangasem. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ini kelihatan nggak yang Bu Guru coret warna biru? Kelihatan. Ya, Bu. kelihatan? Bu. Oke. Nah, ini ya, di sebelah bagian ini ya. Kalian bisa lihat ada apa saja yang ada di wilayah Karangasem? Besake, Bu. Kita Gangga, Bu. Oke, ada Besake. Ada gunung apa ya di sini? Gunung Agung, Bu. Gunung Agung, Bu. Gunung Agung. Iya, Gunung Agung, Bu. Agung. Oke, sepakat ya. Jadi, anak-anak, Karangasem terletak di daerah timur atau barat Pulau Bali? Timur. Timur. Timur, Bu. Timur, Bu. Timur. Di sebelah? Timur. Timur, Bu. Di sebelah timur. Jangan ragu-ragu ya. Wilayah Karangasem, oke. Wilayah Karangasem berada di sebelah timur Pulau Bali. Dengan tempat wisata yang paling terkenal di wilayah Karangasem apa, Nak? Manujung, Bu. Tirta Gangga. Tirta Gangga, Bu. Oke, Tirta Gangga, Taman Ujung, apa lagi, sayang? Pura Besaki. Lambat, Bu. Pura Besaki. Nah, good job. Oke, Bu Guru tunggu hasil karya anak-anak yang lain, komik-komik yang lain. Nanti Bu Guru akan masukkan nilai. Ya, tadi sudah baik sekali Ari dan Slamet berbicara tentang komik mereka. Gimana perasaan kalian setelah membuat komik? Senang, Bu. Senang. Oke, ada yang senang, yang biasa aja. Biasa, Bu.
Oke, biasa. Oke. Berarti kalian biasa aja nih. Ada yang sedih waktu buat komik? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Enggak ya? Oke, sip kalau gitu. Silahkan kalian buka slidonya sayang. Apa, Bu? Nggak Buka kedengeran. slidonya, slido yang tadi, yang Bu Guru kirim linknya. Silahkan kalian menceritakan perasaan kalian hari ini. Sudah, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke, ya Bu Guru tunggu sayang. Oke. Ada anak yang menjawab senang. Ada anak yang menjawab oke. Ada anak yang menjawab senang, ada yang menjawab gembira, greget. Oke. Baik dan sehat Bu Guru. Bu Guru senang sekali kalau kalian sehat dan semangat belajar. Gembira, oke. Senang dan kurang sehat. Siapa yang jawab senang dan kurang sehat ini, Nak? Ya, Bu Guru. Kenapa, Depi? Batuk gila, Bu Guru. Oke, hari ini Depi lagi batuk. Jangan lupa nanti Depi minum yang hangat-hangat ya. Minum teh jahe itu ya, Nak? Oke. Saya lagi flu, Bu. Kenapa? Flu. Oh, lagi flu. Yoga lagi flu, kan? Ya. Aduh, jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Oke. Sudah 19 orang anak-anak yang berpartisipasi. Oke, Bu Guru tunggu lagi sebentar. Silakan kalian isi dulu Bu, bagaimana kok perasaan nggak bisa kalian. masuk ke slidonya? Nggak bisa masuk ke slidonya. Caranya gitu ya, klik link yang ada di grup WA. Enggak. Gimana, Bu? Diklik tautan yang ada di grup WA, Nak. Udah, Bu. Sudah. Terus? Tapi nggak bisa lagi. Oke. Ini apa artinya, Bu? Yang mana? Yang jadi, Bu. Sudah nih tiba-tiba bilang nggak jadi. Baru ngerti mamanya. Oh, baru ngerti. Syukurlah berarti baru Yoga ngerti. Baik. Ada lagi yang belum berpartisipasi? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa, sayang? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang tahu? Dari Padlet tadi yang Bu Guru kirim. Cerita rakyat, Bu. Oke. Oke, terima kasih Dina. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat dari Bali. Mohon anak-anak, kita sudah sepakat tadi satu orang yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Silakan di-mute ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Nah, apa sih itu cerita rakyat ya? Coba Bu Guru minta Ari Satya. Silakan unmute sayang. Ya, apa itu cerita rakyat anak ganteng? Cerita legenda, Bu.
cerita legenda yang berasal dari suatu wilayah. Ya, suatu wilayah. Ada sudah beberapa anak yang Bu Guru sidak setiap pagi. Terima kasih Ari. Ada beberapa anak yang sudah Bu Guru sidak yang sudah berhasil menjawab 3 cerita rakyat dari Bali. Coba Bu Guru mau dengar suaranya Rani. Silakan unmute Rani. Ya, Bu. Apa saja sih, Nak, cerita rakyat dari Bali? Bawang dan Kesuna, Ibelok, Oke. asal mula Selat Bali. Oke, asal mula Selat Bali. Lalu tadi apa, Nak? Apa, Bu? Nggak jelas. Oh, nggak jelas ya? Tadi Ya. selain asal mula Selat Bali, ada apa lagi, Nak? Panbalang Tamak, Bu. Oke, Panbalang Tama. Lagi apa, sayang? Lutung Kasarung. Oke, Lutung Kasarung. Nah, menarik sekali itu cerita Lutung Kasarung. Siapa yang setuju? Lutung Kasarung itu berasal dari daerah mana ya? Ada yang tahu Lutung Kasarung cerita daerah dari mana? Kalau ada, silakan Timur, Bu. Ya. Jawa Tengah, Bu, maksudnya. Dari Jawa Provinsi Tengah. Jawa Tengah. Oke. Ada anak-anak yang lain yang bisa menjawab Lutung Kasarung itu berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Tengah, Bu. Jawa Ada yang jawab Jawa Barat, ada yang jawab Jawa Tengah. Ayo, yang mana yang benar? Bu. Jawa Tengah, Bu. Barat, Bu. Oke, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Ya, betul sekali. Cerita Lutung Kasarung berasal dari Jawa Barat. Oke, Rani, Lutung Kasarung itu berasal dari Jawa Barat. Ya, jadi bukan daerah Bali. Oke, kembali lagi anak-anakku. Silakan kalian lihat tampilan presentasi yang sudah Bu Guru share ke kalian. Nah, kalian lihat di sana sudah ada beberapa temanmu yang sudah mengisi Padlet yang sudah Bu Guru berikan. Ada cerita rakyat dari Bali. Oke, Dika menjawab Bawang dan Kesuna. Oke, Mahesa menjawab asal-usul Danau Batur, Tirta Empul, dan Desa Trunyan. Apakah kalian sepakat bahwa ini adalah cerita dari Bali? Sepakat. Oke. Lalu Oi menjawab Jayaprana Layonsari. Oke. Ada Mang Puja menjawab asal-usul Buleleng dan Singaraja. Lalu Ayu Maharani Ayuni. Oke, asal Danau Toba. Ayo. Asal-usul Danau Toba berasal dari daerah mana, Nak? Sumatera Barat, Bu. Sumatera, Bu. Oke, asal-usul Danau Toba dari mana, Nak? Lagi sekali Bu Guru tanya. Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Utara, barat, atau selatan, sayang? Sumatera Timur. Sumatera Sumatera Utara. Timur? Barat, Bu. Sumatera Oke, ada yang jawab Sumatera Barat, ada yang jawab Sumatera Timur, ada yang jawab Sumatera Utara. Yang benar adalah Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utara, ya. Danau Toba berasal dari Sumatera Utara. Oke, Ayuni nanti perbaiki lagi ya. Asal-usul Danau Toba itu dari Sumatera Utara. Oke, silakan anak-anak. Kita sudah sepakat bahwa kita akan mute kalau ada yang berbicara. Oke, sudah? Guru lanjut. Lalu ada Ari menjawab Bawang Kesuna, asal mula Selat Bali dan asal usul Danau Batur. Oke.
Ada Selamat menjawab Cupak Gerantang, Tuwong Kuning dan Sampai Ingtai. Bu Guru mau cross check jawaban dari Selamat. Halo, Selamat? Ya, Bu. Ya. Selamat, Bu Guru mau tanya, Tuwong Kuning itu cerita yang berasal dari daerah mana? Bali, Bu. Oke, bisa ceritakan Bali. Selamat bagaimana jalan ceritanya? Bisa. Oke, coba sayang. Pada suatu hari ada suami istri. Istrinya hamil. Istrinya hamil dan suaminya tuh suka mutajen. Dan suaminya tuh bilang kalau misalnya melahirkan suaminya tuh dah mau anak cowok, kalau misalnya anak cewek dicincang, dikasih ayam. Oh gitu. Lalu ceritanya? Lalu istrinya melahirkan anak cewek, diberi nama Tuwong Kuning. Karena kasihan istrinya, jadi yang dicincangnya tuh adik-adiknya dikasih ayam, dan Tuwong Kuningnya tuh dititipkan ke neneknya. Dan suaminya pulang ke rumah, kemudian bertanya kepada istrinya, anaknya cewek atau cowok? Cewek. Dah dicincang dan dikasih ayam atau belum? Udah. Dan ayamnya tuh berkata, bohong. Aku hanya dikasih adik-adiknya saja dan dititipkan dengan neneknya. Udah, suaminya tuh ke rumah neneknya, dan Tuwong Kuning diseret ke hutan mau dibunuh. Dan Tuwong Kuning tuh berubah menjadi batang pisang karena diselamatkan dengan malaikat. Dan Tuwong Kuning diajak ke surga. Dan lama-kelamaan suami ayah Tuwong Kuning itu sakit dan Tuwong Kuning hidup bahagia di surga. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih Selamat sudah berani tampil menceritakan cerita Tuwong Kuning. Nah, anak-anakku yang lain, oke silakan unmute Selamat. Anak-anak yang lain, Bu Guru mau dengar ceritanya setelah tadi Selamat menceritakan tentang Tuwong Kuning, tentang satwa Tuwong Kuning. Oke, ada yang mau? Silakan tunjuk tangannya atau klik raise hand. Saya, Bu. Yuk, klik tanda raise hand-nya, Ga. Oke, Ari Satya. Silakan Ari Satya. Bagaimana perasaanmu setelah tadi mendengarkan ceritanya Selamat tentang Tuwong Kuning? Senang, Bu. Oke, kenapa senang sayang? Sedih. Oke, kenapa senang sayang, Ari? Kenapa? Karena dapat mendengarkan. Oh, karena kangen suaranya Selamat ya? Bukan. Oke, terima kasih Ari. Yang lain sayang, ada yang mau berbicara? Bagaimana perasaan kamu setelah membaca ceritanya Selamat? Sedih, Bu Guru. Oke, Devi katanya sedih. Kenapa sedih sayang? Karena ceritanya sedih, Bu Guru. Kenapa? Oh, karena ceritanya sedih gitu. Oh, nah Bu Guru mau tanya, kira-kira Devi tahu nggak apa amanat cerita Tuwong Kuning tadi? Tahu, Bu Guru. Nah, bisa bantu Bu Guru?
Nggak tahu Bu Guru. Oh, nggak tahu. Oh, baiklah. Terima kasih Devi sudah berpartisipasi. Yang lain, ada yang mau berbicara? Bu Guru berikan kesempatan. Siapa yang bisa? Apa itu amanat tuwung kuningnya? Yang tadi sudah dibacakan oleh Slamet. Saya Bu. Oke, silakan Putra. Tidak boleh membanding-bandingkan anak cewek dan cowok. Oke, tidak boleh membandingkan anak cewek dan cowok. Bagus sekali, Putra. Ada pendapat yang lain? Mungkin Bintang Anggreni mau berbicara, sayang? Semua anak adalah anugerah dari Tuhan, Bu. Oke, semua anak anugerah dari Tuhan. Oke, terima kasih Bintang Anggreni, bagus sekali. Ada lagi? Seharusnya bapaknya. Ya, Mang Adi, seharusnya bapaknya kenapa, Mang Adi? Saya, Bu. Oke, siapa itu tadi? Semua orang punya hak hidup. Oke, terima kasih. Dika, semua orang punya hak hidup katanya. Tadi Mang Adi Bu Guru belum dengar suaranya. Oke, hilang dia Mang Adi. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Bintang Anggreni, Ari Satya, Devi, dan juga Dika. Tadi juga Putra juga ada. Betul sekali anak-anak, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kesamaan hak yang sama. Bagus sekali. Nah, Bu Guru akan lanjutkan lagi tentang cerita rakyat dari Bali, supaya kalian tahu ceritanya. Ada dari Rani Bawang Tekan ke Sune, lalu asal mula Selat Bali, lalu ada Ibelok. Oke. Nona Cupak Gerantang asal usul Selat Bali, Ibelok. Oke. Komang Adi, Putri Ayu, Kebo Iwe, Pan Balang Tama. Oke. Sita asal usul Selat Bali, Bawang dan Kesune, Danau Baktur. Oke. Oke, Ketimun Mas, ada Bawang Tekan ke Sune. Loh, kayaknya banyak sekali yang menjawab Bawang Tekan ke Sune ya. Bu Guru mau ada salah satu sukarelawan yang mau berbicara atau bercerita tentang Bawang Tekan I ke Sune. Ada yang mau bercerita? Semadi kurang tahu, Bu. Oke. Siapa yang mau bercerita, sayang? Ada? Bu Guru mau lihat deh yang lain. Ada yang jawab, ada yang menuliskan tadi cerita tentang Bawang Tekan ke Sune? Kurang tahu. Nggak ada ya? Ya. Gimana? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ceritanya. Baik. Baik, oke. Kalau banyak yang kurang tahu, silakan kalian mute, sayang. Bu Guru akan memberikan kalian sebuah video tentang cerita Bawang Tekan ke Sune. Semoga ininya laptopnya bisa bagus ya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat, Nak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, silakan kalian lihat semua. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik.
anak ganteng dan cantik. Silakan mute. Bisa buka ibu itu nih. Silakan mute ya, anak-anak. Diklik tanda mikrofonnya. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akan lanjutkan ceritanya. Silakan di mute sayang. Enggak bisa pakai ya. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Nggak kedengaran. Bu. Nggak kedengaran. Oke. Kedengeran, Bu. Oke. Kalau tidak terdengar, Bu Guru akan berikan di link di YouTube. Kalian silakan tonton di YouTube. Bu Guru kasih waktu. Oke. Bu Guru akan lanjut saja ya. Silakan di mute sayang. Diklik tanda mikrofonnya supaya kita belajarnya bisa kondusif ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Guru akan bercerita tentang bawang teken kesuna. Tadi sudah ada beberapa anak yang sudah berani bercerita tentang bawang teken kesuna. Tentang cerita tuwung kuning dan cerita timun mas. Tadi juga Ari sudah bercerita tentang kampung ibunya. Hari ini Bu Guru yang akan bercerita. Mudah-mudahan kalian senang sama cerita Bu Guru. Ya. Hari ini Bu Guru akan bawakan cerita bawang teken kesuna. Jadi, di suatu hari, hiduplah seorang kakak beradik yang bernama Bawang Teken Kesuna atau Bawang dan Kesuna. Bawang adalah kakak dari Kesuna. Dan Kesuna adalah adik dari Bawang. Nah, dua kakak beradik ini memiliki sifat yang berbeda. Ada yang malas dan tidak suka bekerja. Ya, dan satunya lagi ada yang baik hati dan ringan tangan. Nah, siapa yang bisa menebak? Kira-kira siapa yang jahat dan siapa yang baik? Silakan. Bawang merah yang jahat. Baik. Kesuna bawang yang jahat, Bu. Bawangnya yang baik. Oke. Baik. Oke. Silakan. Kalau sudah kalian simpan jawaban kalian, silakan kalian mute lagi. Bu Guru akan lanjutkan ceritanya. Dah? Ayo mute lagi sayang. Devi, silakan di mute. Oke. Bu Guru akan lanjutkan lagi ceritanya. Jadi, anak yang malas dan selalu berbuat jahat disebut bernama bawang. Ya, dan anak yang suka menolong dan ringan tangan bernama Ikesuna. Nah, suatu hari ibu mereka pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran karena ibu mereka adalah seorang pedagang di pasar. Jadi, pagi-pagi buta, ibu Bawang dan Kesuna pergi ke pasar untuk menjualnya kembali di warung depan rumah mereka. Nah, lalu anak-anak, ketika ibu mereka berangkat ke pasar, ibu Bawang dan Kesuna sudah berpesan bahwa
Bawang akan mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu dan membuat nasi atau menanak nasi. Lalu tugasnya Kesuna karena paling kecil, dia mendapat tugas untuk mengepel lantai dan mencuci piring. Nah, singkat cerita, ibu mereka pergi ke pasar meninggalkan mereka berdua. Nah, tiba-tiba muncullah niat jahat dari Bawang. Ia tidak ingin lelah dan dia ingin bermalas-malasan. Sehingga si Bawang menyuruhlah Kesuna untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah yang telah ditugaskan oleh ibunya. Ada yang tahu apa saja tugas yang tadi disampaikan oleh ibunya sama Bawang dan Kesuna? Mengepel. Oke, mengepel, good. Apa lagi? Membuat piring. Menyuci piring. Oke, Menyapu, Masak nasi. menanam nasi, cuci piring, Bu, oke. mengepel, Oke, mengepel, good. menumbuk padi. Oke, menumbuk padi. Menumbuk padi apa membuat nasi? Membuat nasi. Menumbuk. Ya, membuat nasi. Oke, menumbuk nasi, oke. Dia menumbuk padi, oke. Oke, nah. Oke, silakan mute. Guru akan lanjutkan ceritanya. Sudah? Baik. Bu Guru akan lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, karena jahatnya Bawang, ia memberikan semua pekerjaan dari membuat nasi, tadi sudah ditambahkan oleh Slamet, menumbuk padi, lalu mengepel, menyapu, dan juga sampai mencuci piring. Hingga keadaan Kesuna amatlah lusuh karena seharian telah bekerja. Suatu hari, tibalah saatnya ibu Bawang dan Kesuna pulang. Kesuna yang saat itu sedang pergi mandi, tidak mengetahui kedatangan ibunya. Maka dengan jahatnya niat Bawang, dia melumuri seluruh badannya dengan berbagai pasir dan tanah, supaya bajunya kotor dan mukanya juga morang-moreng, seperti dia telah menyelesaikan semua tugasnya. Singkat cerita, terkejutlah ibu Bawang dan Kesuna karena ia menemukan Bawang sedang merapikan perapian rumah mereka. Nah, perapian rumah mereka ini dia ceritanya pada zaman itu mereka menggunakan kayu bakar untuk memasak. Jadi dia sedang membersihkan abu-abu saat memasak. Ya, lalu tiba-tiba datanglah dari arah luar si Kesuna yang baru selesai pergi mandi. Dengan muka polosnya, Kesuna menyapa ibunya. Ibu, kau sudah datang? Lalu Bawang menuduh Kesuna bahwa ia seharian ini hanya merawat diri dan bermain di sungai. Bahwa Bawanglah yang menyelesaikan semua pekerjaannya. Ibu Bawang dan Kesuna percaya dengan pernyataannya Bawang karena ia melihat Bawanglah yang bekerja keras dan dalam keadaan yang sedang lusuh mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan hati yang menangis dan sedih, Kesuna tidak mengerti maksud dari perkataan Bawang karena ia baru saja sampai setelah selesai bersih-bersih rumah. Lalu ibunya dengan tega mengusirnya pergi ke hutan, bahwa ia tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Dengan perasaan yang amat sedih, Kesuna
mengiyakan perkataan ibunya dan pergi ke sebuah hutan hingga ke tengah hutan. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seekor jalak bali. Nah, jalak bali itu sedang memakan biji-bijian. Ternyata biji-bijian itu bukanlah biji biasa, tapi biji yang berselaput emas. Terkejutlah si Kesuna bahwa biji yang dimakan jalak bali itu adalah emas. Lalu jalak bali berkata kepada Ikesuna, "Hai anak cantik, kau bisa mengambil semua biji-bijian itu. Kau bisa menjualnya sehingga kau bisa menghidupi dirimu sendiri," kata jalak bali. Lalu dengan perasaan yang senang, Kesuna mengambil biji-bijian tersebut dan membawanya ke pasar. Sampai di pasar, ia bertemu dengan ibunya. Lalu ibunya berkata, "Kesuna, kenapa kamu bisa membawa biji-bijian itu?" Lalu dengan polosnya Kesuna menjawab, "Tadi di tengah hutan, saya bertemu dengan jalak bali, Bu. Jalak bali itu memberikan biji-bijian ini kepada saya." Lalu Kesuna dengan senang hati memberikan biji-bijian tersebut kepada ibunya. Ibunya tentu merasa senang dan menerima kembali Kesuna sebagai anaknya. Singkat cerita, suatu hari jalak bali pergi ke rumah ibu Bawang dan Kesuna. Ia melihat perlakuan semena-mena Bawang terhadap Kesuna. Hingga suatu saat jalak bali mencotot leher Bawang hingga terluka parah. Nah, dari cerita tersebut, bisakah kalian menceritakan kira-kira apa amanat dari cerita Bawang dan Kesuna? Saya, Bu. Ya, Depi. Meski tidak ada Bu. Saya Oke. Silakan kita kasih kesempatan Devi. Nggak boleh sombong, Bu. Oke, nggak boleh sombong. Oke. Yuk, Mang Adi, yang lainnya mute dulu, Tidak Nak. boleh seperti bawang merah. Saya, Bu. Oke. Silakan. Halo, anak-anak, kita sudah sepakat bahwa satu orang yang berbicara, satu lagi mendengarkan. Ayo, kita berikan kesempatan Devi untuk berbicara. Tasya, silakan mute sayang. Ya, Bu. Oke. Mang Puja, mute dulu, Nak. Kita kasih kesempatan Devi. Radit, mute dulu sayang. Kita kasih kesempatan Devi. Yuk. Silakan Devi. Meski tidak ada hubungan darah, kita harus adil dan menyayangi sesama saudara. Oke, good job. Menyayangi sesama saudara. Yang lain, Bu Guru kasih kesempatan yang lain. Ayo, yang mau. Silakan Yuli. Saya, Bu. Putra. Oke, antusias sekali kalian. Oke, Ari, coba Ari. Tidak boleh memfitnah saudara sendiri, Bu. Oke, tidak boleh menfitnah saudara sendiri. Good job. Tasya, Bu Guru mau dengar suaranya Tasya. Tasya. Bisa, Nak? Cantik, Tasya. Oke, suaranya Tasya putus-putus. Sayang, bisa sayang jawab apa amanat cerita Bawang dan Kesuna? Ya, Depi. Tasya. Oke, Depi sudah. Tasya. Ya. Ya, bisa kamu ceritakan apa amanat dari Bawang dan Kesuna? Tidak boleh berbohong. Oke, tidak boleh berbohong. Terima kasih, Tasya. Coba Radit, dari tadi sudah angkat tangan. Yuk, Radit.
Jadi orang jangan serakah. Oke, jadi orang jangan serakah. Terima kasih Radit. Yang lain, Mahesa, dari tadi senyum-senyum sendiri. Yuk. Tidak boleh licik, Bu. Tidak boleh iri. Oke, good. Terima kasih, Mahesa. Mang Puja, dari tadi sudah semangat sekali ngangkat tangan. Yuk, Mang Puja. Bu, saya Bu. Jangan Tunggu sebentar. Ya, jangan suka suka iri apa, Nak? hati dan berbuat baik kepada orang-orang, Bu. Oke, tidak boleh iri hati dan berbuat tidak Jangan baik suka kepada iri orang-orang. hati dan berbuat baik. Oh, dan harus Baiklah berbuat kepada baik. orang-orang. Oke, terima kasih Mang Puja. Harus kita berbuat Ya, Bu. baik. Oke, terima kasih. Oke, Indah. Lagi satu. Indah, silakan Indah. Selalu bersikap baik tanpa mengharapkan imbalan, Bu. Oke, tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih, Indah. Dika ya, terakhir Dika. Yuk, Dika. Tidak boleh mengfitnah. Oke, tidak boleh menfitnah. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Oke, nanti ya ada kesempatan Mang Adi. Nah, itu dia tadi cerita Bawang dan Kesuna. Mungkin dari kalian juga ada yang jengkel, marah, sedih setelah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu apa pekerjaan dari Ibu Bawang dan Kesuna? Saya, Silakan. Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Bu, saya Bu. Oke. Pedagang pasar. Pedagang pasar. Mana? Pedagang di warung, Bu. Saya Bu. Pedagang di warung, Bu. Oke, kasih kesempatan Nona, anak-anak. Pedagang di warung, Bu. Tanya, Bu. Pedagang di warung. Gimana, Nona? Pasar, Bu. Oke, pedagang sayur rumah itu ya, Nona? Iya, Bu. Oke, terima kasih Nona. Bu Guru mau dengar suaranya Sita. Ada Sita ya tadi di sini? Iya, Bu. Terima kasih Sita. Sita, Bu Guru mau tanya anak cantik, kira-kira pedagang pasar itu jenis kegiatan ekonomi yang mana ya? Pedagang sayur? Konsumsi. Oke, kenapa konsumsi sayur? Distribusi. Ayo, kita kasih kesempatan Sita. Ayo, kenapa konsumsi Sita, sayang? Iya. Distribusi. Oh, distribusi sekarang. Oke, kenapa distribusi, sayang? Karena jual menjual. Oke, karena penjual menjual Sayur. sayur. Oke. Karena penjual menjual sayur. Oke, terima kasih Sita. Yang lain, ada yang mau berpendapat? Bu Guru kasih kesempatan. Rani, silakan Rani. Oke, silakan kalian raise hand aja. Bu Guru bakal lihat. Rani. Distribusi, Bu. Oke, kenapa distribusi, Rani? Apa, Pak? Kenapa distribusi? Kenapa distribusi, sayang? Karena menjual konsumsi. Oh, karena menjual barang konsumsi. Oke, terima kasih, Rani. Lagi satu Bu Guru minta. Bintang. Bintang. Ayo, Bintang. Distribusi, Bu. Oke, kenapa distribusi, Nak? Karena menyalurkan barang. Berupa Oke, karena sayuran. menyalurkan barang berupa sayuran. Berarti semua sepakat distribusi? Sepakat, ya, Bu. Sepakat ya? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu Bawang dan Kesuna berprofesi sebagai pedagang sayuran, di mana pedagang sayuran merupakan kegiatan ekonomi dalam bidang distribusi. Dia menyalurkan barang berupa sayur-sayuran. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu kegiatan distribusi?
Gak, Mas? Saya, Bu. Kegiatan antara produksi dan konsumen. Oke, kegiatan antara produksi dan konsumen. Siapa lagi? Ya. Oke, Ari Wijayanti. Menyalurkan barang dari produksi ke produsen ke konsumen, Bu. Oke, good. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang disebut Distributor, Bu. Distributor. Oke, kalau orang yang memproduksi barang disebut Produsen, Bu. produsen. Oke, produsen. Orang yang menikmati barangnya Konsumsi, Bu. Good. Berarti anak-anak Bu Guru sudah paham ya tentang kegiatan ekonomi. Oke. Sudah, Bu. Oke, berarti sudah paham ya kegiatan ekonomi. Nah, silakan kalian mute lagi semua. Silakan, Bu Guru minta kalian mute semua. Oke. Hevi, kamu sibuk sekali anak cantik. Oke. Tasya. Oke. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak tentang kegiatan ekonomi. Salah satu profesi dari ibunya Bawang dan Kesuna. Sekarang, Bu Guru ada pertanyaan. Tadi, berdasarkan amanat cerita Bawang dan Kesuna, bahwa kalian sudah bisa mengatakan bahwa Bawang adalah tokoh yang jahat dan Kesuna adalah tokoh yang baik. Nah, tadi dalam berdasarkan amanat pula, kalian sudah mengutarakan bahwa sikap iri hati itu sangat benar-benar merugikan orang lain. Lalu perbuatan jahat juga akan menimbulkan sengsara. Nah, supaya kira-kira ketika kalian berada dalam situasinya Bawang atau Kesuna, apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjadi hal yang mengerikan baik terhadap Bawang maupun terhadap Kesuna? Apa yang harus kalian lakukan supaya kalian dalam saudara saling akur? Yuk, silakan. Saling menghargai, Bu. Oke, saling menyayangi, Bu. Sama saling mengerjakan, saling membantu, Bu. Sama saudara. Oke. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Oke, terima kasih kalau sudah. Menyayangi sesama. Melakukan apa yang disuruh oleh Ibu Bawang dan Kesuna, Bu. Oke. Melakukan apa yang disuruh oleh ibunya Bawang dan Kesuna itu termasuk sikap apa, sayang? Tadi ibunya Bawang mute. Kok macet. Cak, aku ini cak macet ya.
bisa dengar suara Bu Guru, Nak? Bisa, Bu. Tadi. Oke. Ini ngeblank nih laptop Bu Guru. Oke. Ada yang masih bisa mendengarkan Bu Guru ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo, Bu. Udah enak keluar. Mute. Matiin, wey. Hey, Oi. Wesa. Kono sing tak diuyut. Wesa. apa? Baca. Uyut. Yut. Ayo anak-anak. Sulape. Halo. Ibu mohon maaf tadi Bu Guru ada kendala jaringan. Oke, ayo silakan mute. Ayo anak-anak. Bu Guru sudah kembali sayang. Oke. Wahyu. Ya, Bu. Wahyu, silakan kamu mute sayang. Oke, terima kasih Wahyu. Nah, tadi Bu Guru akan lanjutkan cerita Bu Guru yang tadi tertunda. Tadi sudah ada beberapa anak-anak yang sudah menjawab. Ada yang harus menghargai, ada yang harus saling tolong menolong. Ada anak yang menjawab harus saling menghormati. Kira-kira menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong itu merupakan salah satu sikap apa, Nak? Toleransi, Bu. Toleransi. Oke, toleransi. Ya. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Apa itu toleransi, sayang? Saling menghargai sesama agama, Bu. Oke, saling menghargai sesama agama. Mahesa? Saling menghormati, Bu. Oke, saling menghormati. Tolong menolong. Oke, tolong menolong. Ada yang jawab tolong menolong. Oke. Sama saudara, Bu. Oke, menghargai sesama saudara. Ya, Nona. Lain, Bu. Saling menghargai perbedaan, Bu. Oke, saling menghargai dan tolong menolong. Oke. Oke, semuanya mute lagi. Silakan di-mute. Nah, tadi sudah ada beberapa anak yang jawab saling menghargai antar sesama umat beragama. Ada yang menjawab saling menghormati antar sesama saudara. Ada yang saling menghormati sesama teman. Saling menghormati dengan teman, saudara, orang atau tetangga maupun masyarakat atau orang lain itu termasuk toleransi juga ya anak-anak. Diana, sayang, silakan mute.
Itu juga termasuk kegiatan toleransi. Jadi bentuk toleransi itu tidak terbatas hanya untuk umat saja atau menghargai antar umat, tapi toleransi juga bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga. Contohnya saling menghormati dan saling menghargai. Kira-kira berdasarkan cerita Bawang dan Kesuna tadi, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Apa yang harus dilakukan mereka berdua supaya toleransi di dalam keluarga mereka tetap terjaga? Bu Guru inginkan Jennifer. Oke, Bu Guru belum dapat ceritanya Jennifer. Menyayangi satu sama lain, Bu. Oke, Jennifer menyayangi satu sama lain. Oke. Saling tolong menolong dalam Saling tolong menolong, saling menghargai. Oke. rukun, Bu. Rukun, oke. Ada lagi yang menjawab lain? Membantu, Bu. Saudara. Saling membantu. Oke, contohnya. Oke, Bu Guru akan kasih contoh. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Silahkan mute dulu. Coba kalian duduk yang tenang. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Tangannya dilipat. Oke, sudah? Dengarkan setiap perkataan yang kalian dengar. Sekarang Bu Guru akan menceritakan salah satu kejadian yang sering mungkin kalian alami di rumah. Kalian tuliskan dalam buku tulis kalian apakah ini termasuk toleransi di rumah atau tidak. Ya, siapkan buku tulis kalian, kalian dengarkan instruksi dari Bu Guru, kalian tulis. Bu Guru akan kasih waktu 5 menit untuk kalian mempersiapkan buku tulis. Apa, Bu? Silahkan kalian ambil buku tulis kalian, alat tulis, dan duduk dengan manis. Oke, nanti hasilnya dikirimkan ke WA Bu Guru. Kalian tinggal tulis apa yang kalian pikirkan, oke? Oke, kalau sudah Bu Guru akan mulai. Tentang apa? Oh, makanya dengarkan Putra. Sekarang Bu Guru akan berbicara. Baik, Bu Guru akan mulai. Hari ini aku sedang sedih karena semua beban pekerjaan dari mencuci piring, mengepel, menyapu, hingga membuat nasi, aku yang melakukan. Aku merasa sedih dan jengkel terhadap kakakku. Apakah teman-teman perbuatan kakakku ini mencerminkan sikap toleransi? Jika iya, kalian tulis dalam buku tulis kalian supaya Bu Guru Dena bisa melihat. Bu, ulang soalnya, Bu. Oke, makanya dengarkan dong Mahesa ganteng. Oke, Bu Guru kan ulang lagi sekali. Silakan mute Mahesa ganteng. Suatu hari, aku merasa sedih. Oke, dengarkan yang baik. Oi, matikan. Oke. Suatu hari aku sedang merasa sedih dan jengkel karena kakakku memberikan aku pekerjaan yang sangat banyak. Mulai dari mencuci piring, menyapu, mengepel, hingga membuat nasi. Aku sangat sedih dibuatnya. Menurut kalian, apakah kakakku termasuk ke dalam sikap toleransi atau tidak? Silakan kalian tulis dalam buku tulis kalian. Apakah kegiatannya Bawang itu termasuk kegiatan toleransi atau tidak? Sudah? Kalau sudah, Bu Guru akan lanjutkan lagi ceritanya. Oke.
Suatu hari, aku pergi ke pasar. Aku melihat seorang ibu-ibu sedang membawa banyak barang. Lalu dalam hati aku merasa iba. Aku mengambil salah satu barang belanjaannya dan beliau berkata berterima kasih kepadaku karena sudah membantu. Apakah sikap anak tersebut termasuk toleransi? Kalian cuma jawab iya atau tidak aja ya. Oke, kalau sudah Bu Guru akan lanjut. Temanku sedang dalam kesusahan karena kemarin rumahnya terbakar. Lalu temanku tidak mempunyai tempat tinggal. Aku berinisiatif dengan teman-teman yang lain mengumpulkan uang untuk membantu meringankan beban dan derita yang dialami temanku. Apakah aku termasuk mencerminkan sikap toleransi? Silakan kalian tulis. Kalau sudah, Bu Guru akan lanjutkan lagi. Satu, yang terakhir. Aku tadi membersihkan halaman. Adikku menyapu lantai. Aku membantu ibu menjaga adik. Nah, kegiatan yang dilakukan aku adalah kegiatan toleransi atau tidak? Iya atau tidak? Silakan nanti hasilnya setelah kegiatan ini kalian foto ya. Bu, soalnya Bu. Madi, kamu nggak dengerin soalnya? Oke, semua anak-anak lain sudah mendengarkan soalnya Bu Guru? Sudah, Bu. Oke, kalau yang sudah nanti kirimkan. Untuk Mangadi nanti Bu Guru ini ya, bantu nanti setelah kegiatan Google Meet. Oke, sudah? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Ada yang mau bercerita tentang kegiatan toleransi di rumahnya? Ada yang mau bantu Bu Guru bercerita tentang kegiatan toleransi? Apa Bu? Nggak jelas Bu. Kegiatan toleransi di rumah. Siapa yang mau berbicara atau bercerita? Saya Bu. Oke, yuk Indah. Yuk Indah, silakan Indah. Kegiatan toleransi di rumah. Pagi hari saya bangun dan saya membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Dan adik menyapu lantai. Oke, Itu Indah setelah- membersihkan tempat tidur. Lalu? Setelah itu saya menjaga adik dan adik saya. Oke. Menurut Indah itu termasuk kegiatan toleransi. Kalau anak-anak yang lain? Oke, anak-anak yang lain, ada yang mau berbicara tentang kegiatan toleransinya di rumah? Oke, Tasya. Tasya sayang. Siap, Bu. Oke, Mahesa. Yuk, Mahesa. Saya bermain dengan teman-teman yang berbeda agama, Bu. Oke, bermain dengan teman-teman yang berbeda agama. Bagaimana sih perasaanmu kalau kamu bermain dengan teman-teman yang berbeda agama?
Bahagia. Oke, bahagia. Banyak punya teman ya, Mahesa? Ya. Oke. Terima kasih, Mahesa. Ya, Yoga. Mau bercerita? Teman yang kesusahan. Oke, membantu teman yang kesusahan. Oke, berarti kalian sudah bisa ya bercerita atau menunjukkan sikap yang termasuk kegiatan toleransi. Silakan kalian kembali ke Slido. Bu Guru akan buka kuis hari ini. Sudah siap? Siap. Belum. Oke, siapin dulu. Bu Guru mau mulai nih Slidonya. Yuk, silakan join, Nak. Oke, Jennifer, Indah, Mita, Sita, Selamat, Ari, Wahyu, oke, sudah. Dika, Mangadi, oke. Ayo, cepetan. Tasya hadir, oke, Tasya hadir namanya, yuk. Ari Satya, Devi, Putu Indah, Wahyu, Selamat, Nona, Sita, Radit. Yuk, baru 17 orang. Sisanya, yuk. 18, yuk. Rani udah masuk, Bu. Rani, tunggu, Nak. Rani. Bu, saya sudah masuk, Bu. Oke, Indah sudah. Bisa dilihat di slide yang di Saya, yang Bu, sudah kirim. masuk. Sudah, Nak. Sudah. Kasih, Bu. Oke, Ame sudah. Jennifer udah. Oke. Lagi 6 orang, siapa yang belum nih? Oke. Bu Guru mulai ya. Di bawah ini, manakah yang termasuk sikap toleransi di lingkungan rumah? Silakan kalian pilih, waktunya 20 menit. Saya sudah, Bu. Oke, sudah kelihatan, Nak, nanti kalau kelihatan. Ya. Sudah, Bu. Oke, 8% menjawab membantu ibu mencuci baju, 6% menjawab menolong teman yang memerlukan bantuan. Oke, kira-kira jawabannya adalah membantu ibu mencuci baju. Good. Yang pertama ada Wahyu, yang kedua Nona, yang ketiga Mita, yang keempat Dika. Oke, kita mulai lagi soalnya, siap-siap. Contoh manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa adalah, silakan kalian pilih. Mahesa, di-mute sayang. Yoga, di-mute, Nak. Oke. 59% menjawab timbulnya jiwa nasionalisme. 6% menjawab munculnya rasa iri antar suku. Dan 35% menjawab munculnya kebanggaan kepada suku bangsa sendiri. Jawabannya adalah timbulnya jiwa nasionalisme. Ya. Ranking 1 Nona, 2 Nurasmita, 3 Dika, 4 Ayu Mastini. Bu Guru akan mulai untuk kuis yang ketiga. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang titik-titik barang. Silakan kalian pilih. Sudah, Bu. Oke. 100% menjawab menghasilkan. Wah, berarti sudah menyimak omongan Bu Guru tadi ya. Cerita Bu Guru tadi ya. Oke, jawabannya adalah 100. Yang pertama Dika, yang kedua Ayu Mastini, yang ketiga Selamat, keempat Nurasmita. Ayo, siap-siap yang keempat. Salah satu jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi konsumsi adalah pembeli ikan kaleng.
pembuat kain batik, pedagang pasar induk. Yang terakhir pengantar barang. Yuk kalian pilih. Sudah. Oke, sip. Kalau sudah. Waktu habis. Jawabannya adalah pembeli ikan kaleng. Kita lihat siapa yang juara 1. Ada Ayu Mastini, kedua Selamat, ketiga Dika, keempat Nurasmita, yang kelima ada siapa ini? Putra ya. Oke, Bu Guru lanjut. Nomor 5 yang terakhir. Ini yang terakhir, Nak. Manakah cerita berikut yang berasal dari Bali? Sudah, Bu. Oke. Udah duluan. Iya, Yoga, kamu duluan deh. Mudah-mudahan benar ya. Oke, sudah 20 orang. Kita lihat 100% menjawab I-Block. Kita lihat siapa. Oke, thank you pertama Ayu Mastini, yang kedua Selamat, ketiga Nurasmita, keempat Dika, yang kelima adalah Putra. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam Slido. Yang terakhir, kita akan isi. Silakan. Kalian isi bintangnya. Apakah kamu antusias mengikuti pembelajaran hari ini? Kalian isi bintangnya. Silakan, baru 7 orang. Baru 6%. Yuk, baru 17 orang nih yang partisipasi. Yuk. Oke, hampir 20%. Oke, berarti sudah antusias sekali ya. Sudah. Sebelum kita selesai, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oh, Yoga cepat sekali bilang enggak. Ada yang mau jadi sukarelawan? Tidak. Tidak. Oke. Nggak ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Adakah pahlawan yang mau membantu Ibu? Oke, yuk tentang kita. cerita rakyat, Bu. Oke, cerita rakyat. Belajar apa lagi? Belajar apa lagi, Nak? Tentang kegiatan Oke, kegiatan toleransi. Apa lagi? Oke. Tentang toleransi. Oke, apa lagi? Dan kegiatan ekonomi. Oke. Oke, silakan kalian mute dulu semua. Kita akan berdoa. Ayo mute. Ayo Oli, Putra, Adit, di mute dulu. Nah. Nanti kita akan foto. Sekarang kita akan berdoa. Ya. Ayo di mute sayang. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang Bu Guru ajarkan hari ini bisa membawa sesuatu bagi kalian dan bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru ajarkan juga bisa kalian terapkan di rumah dan lebih lagi mencintai keluarga, lingkungan sekitar, dan orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan unmute kita para Mesanti. Om Santi. Silakan foto ya. Silakan kalian
yang tunjukkan senyum paling cantik, yang paling menawan. Satu, ayo siap-siap dibuka kameranya. Dua, tiga. Oke. Oke. Kalian aktif Google Meet ini? Sampai jumpa hari Senin ya. Ya, anak-anak Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Oke, sebentar saya keluar dulu. Oke, Bu. Karena rumah agak kurang bagus untuk sinyalnya. Oke. Sudah Sip. sampai di sini kira-kira Mantap. ini ya. Sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Dena, berarti untuk saran-saran kemarin itu sudah dilakukan. Good job. Saya mengikuti dari awal pembelajaran, dari proses, kemudian dari konten, dari proses, kemudian untuk ini kegiatan penutup dan produknya itu mantap sekali. Ya. Aduh Bu, mohon maaf tadi banyak banget kendalanya, terus video. Anak-anak sebenarnya sudah saya kirimkan Saya video. melihat hari ini Bu Dona untuk pengelolaan kelas sudah sangat kondusif sekali, anak-anak sudah terlihat tertib ya Bu ya. Mulai tertib, kemudian suara-suara pisang tertib. Tidak masalah. Yang jelas itu tertutupi semua kok Bu. Yang jelas itu untuk pembelajaran yang kemarin saya amati dengan pembelajaran hari ini jauh berbeda. Hari ini pembelajarannya lebih bagus. Kemudian untuk jalannya pembelajaran sudah saya lihat itu mengalir ketika Ibu memasuki dari mungkin amati tadi untuk cerita rakyat berupa legenda. Tadi saya juga mendengarkan Ibu mulai dari cerita-cerita yang ada di sekitar anak, yaitu cerita Bali, kemudian meluas ke cerita Nusantara. Kemudian lompatan dari muatan bahasa Indonesia ke muatan IPS itu saya lihat sudah mengalir. Sudah nyambungnya sudah oke. Biasanya kan Ibu sebelumnya kita lihat itu kan hari ini benar-benar mengalir kemudian menyambung antara muatan bahasa Indonesia dengan muatan IPS sehingga saya mengikuti kelasnya sudah aktif, anak-anak juga sudah mulai berpendapat dengan rasa percaya diri, kemudian mereka tadi juga ada permainan dengan menjawab pertanyaan dengan apa itu Slido ya kalau tidak salah ya. Jadinya untuk pembelajaran Ibu sangat interaktif sekali. Anak-anak sudah terlihat aktif, kemudian kondisi kelas juga sudah kondusif. Yang jelas saya lihat anak-anak tadi menikmati pembelajaran bersama Ibu, kemudian Ibu juga sudah mengakomodasi kesiapan belajar siswa, kemudian dari profil anak, dari mungkin minat anak juga sudah Ibu akomodasi secara tidak langsung. Kemudian Ibu juga sudah memberikan motivasi yang nantinya saya yakin motivasi yang Ibu berikan itu akan mengembangkan motivasi intrinsik yang terdapat pada diri siswa karena secara secara sadar atau tidak sadar pastinya
dengan motivasi yang Ibu berikan itu membangun yang namanya motivasi diri dari anak untuk lebih percaya diri, untuk berani tampil, untuk berani berpendapat. Saya lihat itu benar luar biasa tadi. Dengan kesabaran Ibu dalam memberikan apa istilahnya mengingatkan siswa, kemudian dalam memberikan penguatan, itu sudah luar biasa. Pokoknya hari ini pembelajarannya mantap ya. Untuk linknya tolong nanti diganti link yang kemarin, Bu. Mungkin jangan diganti, yang jelas bilang revisi aja ini. Revisi, ya sip Bu. Agar ya revisi ya Bu ya. Agar adalah ibaratnya dari pembelajaran awal, kemudian pembelajaran hari ini, agar terlihatlah perbedaannya setelah Ibu mendapatkan masukan dari masukan teman atau dari saya atau fasilitator, akhirnya Ibu bisa melakukan yang namanya perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mila. Kemudian saya mau bertanya nih, dari refleksi sendiri dari pembelajaran hari ini seperti apa? Silahkan mungkin Ibu bisa mengungkapkan refleksi Ibu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Mila atas waktunya, sudah meluangkan waktu mendengarkan pembelajaran saya hari ini. Sebenarnya refleksi saya hari ini luar biasa sekali, ternyata dengan saya melibatkan anak-anak, terus anak-anak bercerita tentang pengalamannya mereka, terus bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kegiatan mereka sehari-hari, itu membuat saya itu merasa sesuatu hal yang dekat gitu. Ada koneksi antara guru dan siswa. Ketika mereka berbicara apa yang mereka lakukan di rumah, apa yang kegiatan apa yang baik yang bisa mereka lakukan di rumah, itu jadi suatu feedback untuk saya lebih mengembangkan diri. Seperti tadi, anak-anak saya tugaskan membuat komik. Saya tidak berekspektasi tinggi terhadap anak-anak karena anak-anak sebelumnya tidak pernah belajar apa itu komik, terus tidak pernah belajar tentang hal yang sedemikian rupa tentang komik. Mereka hanya berusaha jujur dengan lingkungan sekitarnya mereka menuliskan cerita apa aja yang ada dalam pikiran mereka gambarkan, ternyata hasilnya luar biasa sekali. Itu yang semangat itu yang memacu saya itu, oh ternyata arah pembelajaran saya itu sudah ketahuan. Oh, berarti mereka lebih suka kegiatan yang melibatkan, yang menggambar, yang ada tulisannya. Terus mungkin dengan lewat pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga menemukan siswa saya yang selama ini tidak pernah mengumpulkan tugas, maksudnya jarang mengumpulkan tugas, mereka juga lebih aktif. Mereka banyak yang karena tipe anak kan juga berbeda-beda, Bu. Jadi ada yang anaknya memang sedang menulis, ada anak yang sedang membuat video, ada juga anak yang mengumpulkan tugasnya dengan lewat suara gitu. Ternyata anak-anak yang jarang mengumpulkan tugas itu mereka bilang, mereka chat bahwa mereka nggak suka pembelajaran itu yang dengan tulis tangan. Jadi mereka menggunakan voice note pengganti kegiatan refleksi atau kegiatan apa yang sudah mereka pelajari setelah melalui hal tersebut. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus masukan-masukan dari Bu Mila, yang terus terang saya juga banyak sekali belajar dari teman-teman yang lain, dari Bu Ari, dari Bu Ami, dari Bu Dona juga, dari Bu Sudametri juga, karena kebetulan link aksi nyata mereka sudah dikirimkan ke WA, terus baru beberapa tadi sekilas saya lihat, ternyata pembelajaran saya itu lumayan jauh tertinggal. Makanya itu yang semangat itu yang mendorong saya bagaimana ceritanya memberikan persiapan yang matang lah sebelum melakukan kegiatan proses pembelajaran. Makanya saya terima kasih sekali Bu Mila mau mendengarkan, ternyata lumayan signifikan perubahan yang saya rasakan. Terus juga dari teman-teman yang lain, mudah-mudahan saya bisa mengimbangi kegiatan proses belajar mereka di sekolah. Terima kasih Bu Mila waktunya. Yang jelas saya anggap Ibu sudah melakukan akomodasi terhadap kesiapan, kemudian profil anak, minat anak untuk
mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadinya anak-anak yang mungkin tadi yang Ibu sampaikan yang tidak suka menulis, akhirnya Ibu akomodasi sehingga anak-anak itu mulai mengikuti pembelajaran Ibu dan mengumpulkan tugas dengan model profilnya mereka dengan mungkin tadi menggunakan voice ya. Voice note, Bu. Oh ya, oke. Kemudian mungkin anak-anak yang mungkin lebih senang menggambar daripada mungkin dia bercerita, otomatis dia akan bisa membuat komik itu lebih kreatif dibanding anak-anak yang mungkin tipenya auditory, yang senang bercerita gitu loh. Kalau anak-anak yang mungkin kinestetik, dia akan lebih mantap dalam membuat komik. Karena apa? Karena dari segi kemampuan dia itu untuk berkreasi, kemudian dengan menggunakan gaya-gaya yang mungkin mereka selingkan dalam mungkin komik, itu akan menjadi lebih kreatif menurut saya. Jadinya bagus Bu Dena, silahkan terus berkarya, berinovasi. Yang jelas Ibu sudah mendapatkan ya manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi dari segi kebutuhan belajar siswa, baik dari minat, bakat, potensi, maupun dari profil anak itu sendiri. Saya lihat benar-benar loh anak-anak tadi itu antusias sekali dalam pembelajarannya, karena mungkin Ibu ini bagus dalam mengemas pembelajaran berdiferensiasi. Jadinya mengakomodasi, karena sebelumnya Ibu mungkin belajar dari kesalahan, belajar dari refleksi, kemudian sesuatu yang sederhana kadang itu bisa berdampak yang luar biasa. Dengan cara mengaitkan pembelajaran kita dengan apa yang sudah dialami siswa, apa yang menjadi pengalaman siswa. Jadinya di situ pengalaman siswa, kemudian dari pembelajaran yang sudah dilalui, dia itu akan menjadi lebih paham. Dari kepahaman mereka, akhirnya pembelajaran yang Ibu lakukan itu akan lebih bermakna bagi mereka. Sehingga mereka lebih nyaman gitu loh untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Tadi terlihat sekali tuh, saya juga kaget, anak kelas 4 membuat komiknya luar biasa di awal-awal pembelajaran tadi itu. Kemudian si Slamet tadi meskipun dengan ceritanya berbata-bata gitu, intinya ya saya lihat ini ya, si Slamet itu mungkin ini ya Bu ya, mungkin ada sedikit permasalahan ya itu ya. Iya, ada cadelnya Bu ya. Iya betul. Jadinya Ibu itu benar-benar loh dengan mungkin kekurangan si Slamet, kemudian Ibu memberikan kesempatan Slamet untuk mungkin bercerita, itu akan menambah rasa percaya diri Slamet loh, percaya dirinya. Ini yang saya harapkan dari Ibu untuk terus mengembangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk terus juga konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya saat ini, tapi saya berharap secara konsisten agar kita sebagai guru dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa-siswa, karena saya yakin setiap anak itu pasti punya keunikan, pasti punya minat, pasti punya potensi yang berbeda. Kalau seandainya kita sama ratakan, otomatis kan potensi yang ada pada mereka kan tidak bisa kita maksimalkan. Betul, bukan Bu, seperti betul. itu ya? Betul Bu. Saya setuju sekali sama Bu Lila. Ya, manfaat dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasakan banget dampaknya Bu. Saya jadi lebih memahami siswa saya. Saya jadi pembelajarannya terus terang jauh amat berubah dari kegiatan diferensiasi, sosial emosional, terus sampai terakhir coaching. Terus terang proses coaching kemarin saya juga ada salah satu melibatkan siswa.
Dan kebetulan mungkin tidak direkod karena kebetulan itu antara ini nih dua hal yang hampir ke konseling dia jatuhnya, bukan ke coaching gitu. Jadi anak tersebut ya, jadi saya tidak berani untuk memasukkan itu dalam proses coaching gitu. Nah, jadi anak tersebut terus terang waktu dia di kelas 2 dia itu melejit sekali Bu, dia itu hampir kalau tidak salah ranking 4. Ketika dia naik ke kelas 3 karena kebetulan wali kelasnya dia itu ya mungkin kurang memperhatikan, jadi amat jatuh sekali turun prestasinya sampai sekarang waktu kegiatan masuk ke kelas 4 dia itu benar-benar tidak terlihat sama sekali gitu. Jadi saya juga guru-guru yang lain itu kaget atas perubahan drastisnya dia gitu. Ternyata setelah saya dalami, ternyata dia punya trauma terhadap satu guru tersebut sehingga membuat sebuah traumatik, sehingga itu yang saya lakukan kemarin ternyata hasilnya malah jatuhnya ke konseling karena saya berusaha pertanyaannya sudah saya gali, sudah saya coba buat sampai dia bercerita, hanya saja akhirnya karena dia tidak bisa menyelesaikan, dia malah menangis, jadi saya yang masuk untuk memberikan sebaiknya, kamu nggak boleh patah semangat, kamu harus semangat, kamu percaya nggak sama Bu Guru? Jadi saya menanamkan rasa kenyamanan dan rasa percaya terhadap anak tersebut. Ternyata anak tersebut tadi yang bernama Jennifer itu sudah mulai unjuk gigi, sudah mulai mau berpartisipasi di dalam kelas, dia mau mengutarakan pendapatnya. Ternyata hasilnya luar biasa sekali. Dengan proses coaching ini, saya menemukan anak-anak saya yang mungkin kurang terjamah oleh saya gitu karena ditutupi oleh siswa-siswa saya yang lain yang sudah aktif. Ternyata anak-anak siswa saya yang di bawah ini punya sesuatu yang besar sekali yang ketika mereka mau mengungkapkan ternyata hasilnya luar biasa. Itu sih pembelajaran modul 2 ini benar-benar ini banget. Oh iya, setidak-tidaknya untuk tingkat SD seperti yang kita dengarkan dari Pak Onma kemarin, untuk tingkatan coaching tingkat SD itu yang jelas kita itu sudah membuat siswa kita bercerita itu sudah luar biasa gitu loh. Jadinya di akhir gitu loh, Ibu memberikan penguatan untuk siswa itu menjadi lebih nyaman, lebih lebih care dengan dirinya, kemudian membangun rasa kepercayaan dirinya yang sudah terpuruk, itu menurut saya enggak masalah Ibu. Yang jelas itu untuk coaching di tingkat SD itu tidak hanya memecahkan masalah gitu loh. Pada intinya coaching itu diharapkan gitu loh, diharapkan di SD itu yang jelas anak SD itu mau bercerita itu sudah luar biasa gitu loh. Dari bercerita itu akhirnya kita memahami, oh ternyata anak ini seperti ini. Nah mungkin lambat laun tingkatan coachingnya lebih ditinggikan, jadinya akhirnya mereka memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya awalnya mungkin itu Bu, jadinya ya berarti Bu Dena ini secara tidak langsung sudah memahami nih arti mentoring, konseling, dan coaching gitu loh. Karena seorang guru itu kan dalam proses kegiatan mendampingi siswa, memfasilitasi siswa itu kan pastinya ya menggunakan coaching, ya menggunakan mentoring, ya menggunakan disesuaikan dengan kondisi saja Ibu. Jadinya janganlah kita itu takut, waduh ini jatuhnya konseling, ini jatuhnya mentoring, ini jatuhnya coaching. Jadinya enggak usah kita pikirkan, yang jelas bagaimana caranya kita itu membangkitkan rasa rasa percaya diri siswa, kemudian siswa kita itu mau bercerita tentang apa yang dirasakan, apa yang menjadi permasalahannya, itu sudah luar biasa Bu. Pokoknya intinya ayo kita sama-sama lah ibaratnya melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa seperti yang Ibu sudah lakukan, itu udah luar biasa. Saya lihat itu Ibu itu melakukan pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran yang Ibu kemas itu sudah berpihak pada siswa. Karena apa? Dari proses pembelajaran itu kita bisa kok melihat yang mana yang lebih mendominasi, yang
semua yang benar-benar berpusat pada siswa. Jadinya hari ini benar-benar saya melihat pembelajaran itu Ibu fasilitasi sehingga yang bergerak di sini adalah siswanya gitu loh. Jadi siswanya yang mengembangkan pengetahuan, wawasan dan potensi yang ada pada dirinya gitu loh. Intinya pembelajaran Bu Dena malam ini top markotop dibanding yang sebelumnya. Terima kasih Bu Mila. Jelas Ya Bu, halo. Ini ya Bu ya, tetap dikembangkan, tetap halo, dengar ya Ibu? Ya, sip, sudah Bu, sudah. Saya kira-kira jelas atau mungkin ya karena Sudah. Oh ya Bu, sip, sudah. Yang jelas seperti itu Bu. Jadinya apapun yang kita lakukan, terus kita merefleksi, kemudian kita melakukan yang namanya tindak lanjut dan jangan takut. Ketika Ibu coaching, akhirnya larinya ke konseling. Yang jelas proses coaching pada anak SD itu tingkatannya itu mungkin awalnya murid kita mau bercerita. Kemudian di akhir mungkin kita memberikan penguatan. Mungkin untuk coaching berikutnya adalah peningkatan, mulai dia memahami permasalahan. Kemudian untuk coaching berikutnya lagi mungkin sudah mulai menyelesaikan masalahnya. Yang jelas jangan takut Bu. Yang jelas tetap mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa secara nyata, karena menurut saya dan pengalaman teman-teman dengan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa, dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, siswa itu menjadi lebih percaya diri. Siswa itu apa yang dia pelajari. Jadinya itulah yang namanya pembelajaran bermakna Bu. Dengan pembelajaran bermakna saya yakin apa yang siswa pelajari itu akan bertahan lama di di pemahamannya mereka, di otaknya mereka. Jadinya sampai kapanpun pembelajaran itu akan memberikan kesan yang luar biasa. Mungkin itu aja Ibu. Tanggapan dari saya. Terima kasih karena untuk selanjutnya saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Sudametri. Karena sudah janjian. Oke Ibu, mohon maaf. Selamat malam apabila ada saya sampaikan kurang mohon dimaafkan. Apa-apa yang mungkin yang kurang bagus tolong dihilangkan. Apa yang menurut Ibu bagus tolong dikembangkan dan disimpan di dalam hati. Terima kasih Bu Mila atas waktunya. Selamat malam Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Jangan lupa ya Ibu ya, mau enggak? Nanti linknya. Ya, saya tunggu di Oke. Oke. Sip Ibu. Oke, sukses semua Ibu.